wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma arina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui pelajaran sirah yang menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan kenal kita kepada beliau. Dengan bertambah kenal, kita bertambah sayang dan bertambah cinta, dan mudah-mudahan dengan modal cinta ini kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dahulu ada dedengkot Yahudi namanya Syas bin Qais. Dia ini dari suku Qainuqa, salah satu dari 3 suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada 3 suku yang tinggal di kota Madinah: suku Qainuqa, suku Nadir, dan suku Quraidah. Dia ini termasuk sesepuh Yahudi, bencinya dengan Nabi Muhammad SAW, musuhnya kaum muslimin. Dia inilah tuonian. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dia rasakan selama tinggal bertetangga dengan penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dia ini Pak ngalami pertikaian antara penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah itu dihuni oleh 2 suku besar, Pak. Aus, bukan Aus yang minum, nama sukunya ini. Walaupun minum belum datang ya. Nama sukunya suku Aus dan Khazraj. Aus ini Pak nama nenek moyangnya Pak, kepucuk. Khazraj ini nama nenek moyangnya juga 2 beradik. Melahirkan keturunan, tinggallah di Madinah. 2 suku besar, pasti kabar, tapi bertikai, bermusuhan, berebut kekuasaan. Dan tercatat dalam sejarah pertikaian mereka, bermusuhan mereka ini berlangsung selama 120 tahun. Bayangkan Pak, bermusuhan 120 tahun, lintas generasi ke anak cucu itu. Jadi kakeknya mewariskan permusuhan sama anaknya. Akhirnya kalau kau ulah besar, jangan berkawan dengan suku itu. Itu musuh abadi dengan mereka. 120 tahun permusuhan. Penduduk asli Madinah, Yahudi masuk.
Dan dia memanfaatkan situasi itu, Pak. Mumpung penduduk asli lagi ribut sama dia, kita melok tinggal di situ, nyari tempat yang aman, menguasai pula. Ekonominya dikuasai, buat pasar. Biarlah mereka bertengkar sama dia, sesama pribumi kalau di bahasa sekarang ni, baik. Kita pendatang ngembek menangnya, baik. Dari dulu orang Yahudi itu, Pak. Dan mereka supaya pajak tinggal dengan nyaman di sana berkoalisi. Ada yang melok suku ini, ada yang melok suku sikoknya. Tapi kalau dua-duanya perang, tak pernah melok. Cuman suplai senjata, kalau ada masa tenang, dipanasi supaya perang lagi. Jangan sampai tenang. Kalau mereka damai, kita yang sanggup. Agak bergeser gitu. Jadi buat mereka sibuk dengan mereka, kita baca mengendalikan tempat mereka berasal. Hebat orang Yahudi politiknya dari dulu. Makanya orang Arab sama Arab suruhnya ribut. Dia sibuk nyaplok wilayah. Pak, orang Arab sama Arab suruhnya ribut. Dia sibuk nyaplok wilayah yang dikuasai. Tanpa ada penentangan dari bangsa Arab yang tinggal di sekitar mereka. Politik adu domba itu politik orang Yahudi dari nenek moyang. Syas bin Qais dan kaum Yahudi ini, Pak, bencinya dengan kaum muslimin. Puncaknya, Pak, dia benci dengan Nabi Muhammad itu saat Nabi Muhammad masuk Madinah, berhasil mendamaikan dua suku yang bertikai ini. Didamaikan oleh Nabi yang dulu tak benar kenal kata damai, Pak. Sering terjadi peristiwa perang besar yang merenggut nyawa. Nabi datang damai aku. Dulu dah baca duduk bareng, ngopi bareng, main gam bareng. Kalau zaman kita itu. Ini baca duduk bareng, ngobrol asyik. Cak tak pernah bermusuhan. Padahal 120 abad bermusuhan. Nabi baca namaikan mereka, tentu dengan karunia Allah. Nah, suatu hari Syas bin Qais ini lewat ke kampung Madinah, Pak. Nengok dua kubu ini, Pak, dua suku ini lagi duduk bareng ngobrol asyik. Seakan mereka tak pernah beributan. Iri dia, dengki dia, tak senang dia. Mulai nak diprovokasi supaya masa lalu itu kembali lagi. Supaya kebencian, perang antar sesama suku itu bisa berkobar lagi. Tapi dia ni lah tua, tak kuat lagi nak kumpul sama anak muda. Dicarinya lah orang yang baca ngadu domba dua kubu ini, dua suku ini. Tunjuknya sikap pemuda. Itu kau tengok ada dua suku Aus, Khazraj lagi kumpul ngobrol bareng. Kau masuk situ nyempil, kau provokasi supaya mereka ribut dan perang lagi. Pintar pula orang ini diplomat. Pacak ngatur omongan. Akhirnya dia melok nimbung dengarkan cerita dua belah pihak. Dan ketika momentumnya datang, mulai dia singgung masa lalu, Pak, tentang perang yang dulu pernah terjadi. Kalau kami sebagai tetangga kalian, kalau nyingok pertempuran dulu yang terjadi antara sesama kamu, menurut kami yang kuat itu suku Khazraj. Ngapa suku Khazraj? Karena terakhir kali perang antara kamu, mereka yang dominasi menang. Aus lemah dalam hal ini. Marahlah suku Aus ini. Katik-katik kami sering menang juga. Suku Aus ngomong kami sering menang juga. Khazraj itu lemah, kami yang kuat. Tak terima dikecilkan. Kami yang kuat, buktinya terakhir perang kami yang menang. Ribut, adu mulut. Adu mulut, Pak. Sampai adu dua ekor tegak. Nak berbalah. Akhirnya terpengaruh dengan provokasi ini, Pak. Keluarlah omongan dari salah satunya, Pak. Kalau mak itu kita perang lagi deh untuk nentukan siapanya, Pak. Nah, kacau. Kacau dah itu. Kena hasutan itu, Pak. Temakan, provokasi. Sikok tadi tegak ngomong, kalau itu kita hidupkan lagi apa pemusuhan di masa lalu. Kita perang lagi. Biar tahu siapa yang kuat dan dominasi. Nyawa pula yang sebelah tu payung. Laju jadi. Tentukan tempatnya. Belakang kantor gubernur. Nah, ecek-ecek. Tentukanlah tempatnya.
Kita siapkan dulu perlengkapan, kita bertemu di satu arena. Di situ kita perang. Balik kampung kalau Pak, mulai dengan jihad. Asila, asila. Cepat siap-siap, bawa senjata, bawa senjata. Kita nak perang lagi. Oh dulu Pak orang Arab tak baca, dicek itu Pak. Dikecikkan sukunya tak baca Pak. Mendidih darahnya Pak, marah. Terprovokasi kalau Pak, ambil senjata dan perlengkapan perang. Masing-masing tadi Aus dan Khazraj menuju tempat yang dijanjikan. Sudah siap perang, Nabi datang ngacang-ngacang Pak, melerai. Untungnya Nabi masih ada. Marah Nabi Muhammad SAW. Tak senang dengan sikap ini. Kemudian apa kata beliau? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Kata Nabi SAW, nak kalian hidupkan lagi ya bu kebiasaan jahiliyah yang sudah aku benem itu. Kebiasaan jahiliyah mela suku tanpa melihat benar dan salah, mudah terprovokasi, mudah di istilahnya itu diajak untuk perang karena isu-isu salah, gampang niat untuk disulut emosinya, sehingga tidak ragu untuk berperang sesama suku. Itu tradisi jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Nah, apa ke tradisi jahiliyah ini nak kamu hidupkan lagi? Sementara aku masih hidup di tengah kamu. Aku ni masih ada tengah-tengah kamu. Ngapa kamu pada terprovokasi? Ngapa tak natangi aku? Biar aku jadi penengah. Waktu pertama kali nak ribut tenang. Ngapa tiba-tiba orang ngajak perang? Seolah-olah Nabi ngomong, ini aku masih hidup tengah-tengah kalian berapik perang satu sama lain. Mana kalau lekatik lagi? Kalau jadi nian perang itu Pak. Untung Nabi masih hidup itu. Jadi saat Nabi mengingatkan mereka, abidah wal jahiliyah, apakah kalian ingin menghidupkan kembali kebiasaan jahiliyah yang dulu? Perang antara satu sama lain antara kalian. Sementara aku masih hidup tengah-tengah kalian. Bukankah Allah telah memuliakan kalian dengan Islam dan telah mempersatukan hati kalian? Apakah kalian ingin kembali kafir lagi setelah Islam dengan saling bunuh? Akhirnya sahabat tadi sadar bahwa ini tipu daya setan dan muslihat musuh yang ingin buat mereka ini perang dan konflik lagi. Akhirnya mereka nyesel, nyampakkan pedang, ngelepas pakaian, saling peluk dan rangkul, nangis, nyesel. Ngapo mudahnya terprovokasi, cepatnya dibudikan setan, cepatnya ditipu oleh musuh yang inginkan mereka itu konflik. Nangis Pak, nyadar mereka Pak, dan akhirnya turun ayat berkenaan tentang peristiwa ini. Surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man yattasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti dan nuruti sebagian dari ahli kitab, melok ia omongan mereka yang memprovokasi untuk kamu perang lagi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan malikkan kalian kafir lagi setelah kalian iman. Wa kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian itu balik lagi kafir sementara di tengah-tengah kalian ayat masih dibacakan dan turun, sementara di tengah-tengah kalian Nabi masih ada hidup. Ada kamu kafir sementara Nabi masih hidup, Quran masih turun. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang dengan tali Allah akan dapat petunjuk ke jalan yang benar. Nyadar sahabat, nyeseli perbuatannya. Karena apa? Karena disadarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, kalau Nabi tidak hadir untuk melerai pertikaian itu Pak, pasti terjadi konflik berdarah. Pasti permusuhan yang sudah dihilangkan oleh Nabi
akan kembali lagi hidup. Untung Nabi SAW berhasil melerai. Dan sahabat pun alhamdulillah nyadari kalau itu keliru dan salah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dari kisah ini banyak pelajaran yang banyak kita ambil. Bangsa Yahudi itu Pak, dari dulu jadi itu Pak, wataknya seperti itu. Apa yang kita bisa percaya dari mereka Pak, bangsa Yahudi yang tidak segan membunuh Nabi yang diutus kepada mereka. Orang Yahudi itu Pak, jangankan rakyat sipil Pak, rakyat sipil, Nabi mereka bunuh. Bukan karena mereka nentang kalau itu Nabi, tidak. Mereka meyakini itu Nabi yang diutus, tapi tetap dibunuh Pak. Korban siapa? Nabi Yahya, kepala beliau dipenggal. Kepala beliau itu dipenggal. Nabi Pak, hotel waktu itu. Karena permintaan dari seorang perempuan yang ingin bisa nikah dengan raja, sementara dia ini punya hubungan mahram dengan raja tadi Pak. Dengan raja ini dia ini ada hubungan mahram. Tak boleh kawin dengan raja. Kata Nabi Yahya, syariat kita tak boleh kan kawin dengan mahram. Incas sebenarnya benar. Kawin dengan mahram lewat tak boleh. Kata Tuan Putih tadi, selama Yahya masih hidup tak baca kita langsung ke perkawinan. Hotel itu lah. Raja Pak, kirimnya pasukan hotel kalau Nabi Yahya. Sebelumnya, aduh Yahya sih. Oh Pak Yahya, bukan Pak Yahya tidak hotel, hotel kepala sapi. Nabi Zakaria Pak, alami nasib juga sama dengan Nabi Yahya, belah dua. Tubuh beliau terbelah menjadi dua bagian. Bangsa Yahudi Pak, bunuh Nabi tak segan Pak. Kejahatan paling brutal itu Pak pembunuhan, dan yang paling brutal bunuh Nabi. Tak kata puncak kejahatan yang melebihi seorang yang berani bunuh Nabi. Dan itu dilakukan oleh Yahudi. Jadi kita jangan heran Pak, kalau rakyat sipil, anak kecil, jurnalis, tenaga medis dibantai Pak. Jangan heran. Nabi dibantai. Jadi jangan kita masuk heran. Kilo ni yang mereka ini. Madai. Orang-orang yang dalam aturan internasional dilarang untuk dibunuh, mereka bunuh juga. Bukan salah target, memang ditargetkan. Mobil lagi ngawak pasien, dibom. Jurnalis lagi ngepo, ditembak. Rakyat sipil dihantam. Jadi jangan gitu, istilahnya itu, nak berharap dengan bangsa yang Nabi beda segan mereka bunuh. Gencatan senjata Pak, di awal Ramadan, senang kalau rakyat Palestina, kita pun melok senang gencatan senjata. Mereka bisa puasa dengan tenang, walaupun di tengah kondisi yang lagi dahsyat hebat pasca perang. Tahu-tahu belum separuh Ramadan, kita dikejutkan dengan serangan bom lagi yang dilancarkan Yahudi. Padahal dibuat perjanjian, Hamas balik ke tawanan. Setelah itu ada serangan lagi Pak, sampai detik ini masih berlanjut. Janji yang disepakati itu Pak, kemudian dibatalkan sepihak. Heran itu, jangan heran. Mereka tuh pernah buat janji dengan Nabi Muhammad, kesepakatan. Kemudian semua perjanjian itu mereka hianati. 3 suku Yahudi yang tinggal di Madinah ini Pak, yang ada nota kesepakatan dengan Nabi, itu semuanya berkhianat dan diusir Nabi dari Madinah. Jadi tidak perlu kita heran dengan bangsa yang memang Allah abadikan mereka ini sebagai bangsa yang terkutuk, Yahudi, yang banyak tanya, banyak nentang dan seterusnya. Cerita Baqarah itu cukup untuk nyinggung itu karakter Yahudi yang sesungguhnya. Suruh nyembelih sapi, sapinya warna apa? Jenisnya apa? Banyak tanunya, tinggal jalan ke banyak tanu. Jadi susah ke diri. Mereka diselamatkan Nabi Musa Pak, nyebrang Laut Merah.
dari kejaran Fir'aun. Kemudian nyingok depan mata. Fir'aun itu ditenggelamkan bersama bala tentara. Nyingok depan mata. Mukjizat yang Allah tunjukkan melalui Nabi Musa. Kuasa Allah yang Allah tunjukkan melalui Musa. Depan mata, Pak. Kaki ni belum kering, Pak, dari basah tanah lautan tu. Nyingok ada sekelompok kau nyembah berhala. Ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, buatkan juga berhala. Pajak kami sembah juga. Baru diselamatkan dari Fir'aun. Sudah syirik semua. Belum kering kaki tu, Pak. Belum lama, Pak, selamat tu. Masih cerita tu masih terbayang jelasnya. Tahu-tahu nyingok ada kau nyembah berhala, minta buat ke bulu, buat ke jigo cak mereka. Cak bagus nyembah itu. Bangsa Yahudi. Sepanjang sejarah ini. Jadi mana kita nak naruh kepercayaan sama mereka ni? Mereka itu cuma bisa dikalahkan dengan dominasi kekuatan perang juga. Dulu yang menghancurkan dominasi Yahudi itu adalah kekuatan militer, Bukhtanasor dan yang lain-lainnya, Pak. Tak baca kalau cuma dengan lobby-lobby susah. Tak baca. Makanya banyak ulama yang ngomong, mereka ini tidak akan bisa dihentikan serangannya kecuali bisa dengan kekuatan militer. Tapi dari mana? Itu cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, kelapangan kepada yang Palestin, terutama yang di Gaza. InsyaAllah, amin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah tadi, Pak, mengenai karakter bangsa Yahudi yang memang benci dengan Islam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah tadi, Pak, yaitu seruan Nabi SAW kepada suku Aus dan Khazraj yang hampir bertikai. Apa bahasa yang Nabi gunakan, Pak, untuk meredam pertikaian ini? Abi da'wal jahiliyah. Apakah dengan seruan jahiliyah ini kalian ingin bertikai kembali? Tahu Pak seruan jahiliyah itu, Pak? Seruan jahiliyah itu, Pak, kalau ada satu individu dari suku tertentu diganggu, dia akan teriak kepada sukunya untuk membela dia dan merangi yang ganggu, tanpa harus ditelusuri dia ini yang salah, aku dia benar. Yang penting jangan sampai suku kami diganggu. Kalau yang ganggu suku kami berarti berani lawan kami. Fanatismenya itu, Pak, kuat yang Pak. Tak galak nian dikecilkan, dilecehkan, diganggu. Tak peduli, Pak, siapa yang mulai, Pak. Baik pihak sana yang mulai atau pihak sini mulai. Tahunya kalau suku ini minta bantuan, maka seluruhnya akan membantu. Makanya cepat konflik. Perang antar suku itu zaman jahiliyah cepatnya. Nah, Nabi ingatkan, apakah dengan seruan jahiliyah ini kalian akan bertikai lagi? Padahal aku sudah damaikan kalian. Allah satukan hati kalian. Allah muliakan dengan Islam. Apa nak balik kafir lagi? Kata Nabi SAW. Dakwah jahiliyah, seruan untuk kembali ke era jahiliyah. Era jahiliyah itu identik dengan apa? Masa sebelum kenabian. Sebelum Nabi Muhammad itu identik dengan era jahiliyah. Nabi datang, Nabi SAW memberantas semua praktek-praktek perbuatan-perbuatan yang identik dengan jahiliyah. Dihilangkan kalau, Pak, apa yang identik dengan jahiliyah. Tapi ingat, Pak, di sini dijelaskan dalam kitab ini, jahiliyah itu tidak terkait dengan masa. Jahiliyah itu tidak terkait dengan tempat. Jangan kita berpikir jahiliyah itu masa yang sudah lewat. Dan jahiliyah itu cuma ada di kalangan bangsa Arab. Jahiliyah itu tidak identik dengan waktu dan tempat, Pak. Jahiliyah itu adalah pemikiran. Pemikiran, Pak. Jahiliyah itu sikap, bukan identik tempat dan waktu. Maka praktek jahiliyah akan terus ada sepanjang perjalanan waktu. Karena dia adalah fikrah, pola pikir.
dan cara seorang itu bersikap dan bertindak. Makanya akan terus ada, Pak. Kalau ada anak lanang yang enggak ngasih waris dengan dulu betina, jahiliyah. Karena praktek ini cuma ada di zaman jahiliyah, Pak, dulu, Pak. Zaman jahiliyah dulu, Pak, perempuan tak dapat hak waris. Kalau ada yang mati, ninggal waris, maka lanang ambil galonyo, betina tak dikasih hak waris. Kalau ini dipraktekkan di zaman kita, ya jahiliyah. Sebab Allah lah mengubah itu, sistem itu diubah, praktek itu diganti dengan diberi bagian masing-masing, laki sekian, betina sekian. Kita nak hidupkan lagi praktek itu, Pak. Anak betina tak usah nak minta-minta, lah ada laki baca injak duit. Kami yang ladang ini ayai betina. Jadi betina tak usah nak minta-minta hak waris. Jahiliyah. Baik, itu jahiliyah. Diskriminasi. Jahiliyah. Diskriminasi, Pak. Isu sara, Pak. Ngecik kedua karena latar belakang status sosial. Nganggep wong itu rendah karena status sosial. Jahiliyah. Oh, kami bangsa yang besar, kami bangsa yang terhormat. Kami kalangan bangsawan. Kami adalah orang yang berdarah biru. Keluarga-keluarga terhormat. Jahiliyah. Dengan ngecik kedua. Diskriminasi. Jahiliyah. Dan itu di zaman jahiliyah sangat marah, Pak. Masing-masing suku itu berebut otoritas dan pengaruh. Suku-suku di Arab juga berebut otoritas dan pengaruh. Pengen jadi suku nomor 1 lah, Pak, yang menghuni satu wilayah. Abu Jahal itu dari suku Analuko, suku Abu Jahal ini. Dia nolak Nabi Muhammad sebagai nabi, yang nabi itu dari Bani Hashim, suku Hashim. Dia nolak nabi itu sebagai utusan Allah atas latar belakang fanatisme kesukuan, Pak. Kenapa? Karena kita ini, kata Abu Jahal, dengan nyebut sukunya, lah bersaing dengan Bani Hashim itu untuk mendominasi Mekah. Bani Hashim muat ini kita buat juga supaya bersaing. Bani Hashim muat ini kita buat juga. Tiba-tiba dia ada nabi, kita tak katik KO gitu. Tidak katik cara untuk mutus dominasi mereka kecuali dengan nolak anggapan bahwa di mereka ada nabi. Itu yang latar belakang ini. Saking hebatnya ya, fanatisme kesukuan di zaman jahiliyah. Nah, ini yang Nabi buat. Jadi ada kastanya. Ada kastanya, Pak. Wong Arab dulu punya kasta. Ada suku paling level tertinggi, Pak. Paling terhormat. Didulukan dalam segala hal. Bani Makhzum. Wah, terhormat, Pak. Sukunya Khalid bin Walid. Ada suku yang kastanya, Pak, anjak bawanian, Pak. Bawanian. Sampai-sampai saling uyuk mereka tuh. Saling uyuk, saling merendahkan. Apalagi yang ada di bawah-bawah level bawah tuh. Oh, dilecehkan ya. Dilecehkan ya. Ada suku Bajilah namanya. Bani Bajil. Al-Bajili. Orang yang dinisbatkan ke Bani Bajilah ini Al-Bajili, Pak. Ini suku kasta terendah, Pak. Oh, ini bahan bulian ya, Pak. Kalau kumpul dibuli terus ini. Orang Arab dulu kalau muli, Pak, sadis, pakai syair. Sebab dengan pakai syair, Pak, informasinya cepat tersebar. Syair itu medianya, Pak, zaman dulu. Kalau nak nyebar berita pakai syair lebih cepat. Karena mereka lebih mudah ngapal dalam bentuk syair daripada narasi biasa. Jadi ada suku Bajili ini, Pak, level terendah dari suku yang ada di Arab. Mungkin pernah kita dengar cerita ini. Pernah dibuli oleh orang yang lebih tinggi levelnya. Kalau seandainya anjing itu
Diinjuk suku Bajili, pasti anjing penolak. Sangkin suku itu dilempar ke bawah, Pak. Jadi kalau ada orang Pak dinisbatkan ke suku ini, ditanya, kau dari suku mana? Malu nak ngaku, Pak. Kena bully. Nah, Islam menghilangkan semua diskriminasi itu. Semuanya sama. Karena sama-sama dari Adam, Adam dari tanah. Yang membedakan kalian itu cuma takwa. Sementara kita tak tahu keadaan takwa masing-masing. Jadi tak baca nasr lebih baik dari yang lain. Itu cara Islam menilai manusia. Jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu pola pikir. Jahiliyah itu adalah sulukiyat, sikap dan tindakan. Meda-medakan anak lanang anak tino, Pak. Jahiliyah. Jahiliyah dulu, Pak, kalau punya anak betina stres, mesakkan kemudian mbek wong. Kalau kawin kawak lakinya, Pak, mesakkan kalau konflik perang ditawan, jadi tawanan perang, dijual sebagai budak. Anak tino aku jadi budak karena tawan perang. Malu wong tua, Pak. Stres, Pak. Makanya kan ada yang ndak galak, banyak pikiran, kalau punya anak betina kubur baiklah, biar tak jadi beban. Ada praktek wakdul banat di zaman jahiliyah, Pak. Ngubur anak betina. Ngapa? Karena anak betina itu beban bagi orang jahiliyah. Dibesarkan bakal dikawinkan dengan wong. Ada risiko ditawan di perang, diperbudak, malu. Kalau anak-anak, anak kami niat, kami besarkan, kami didik jadi pejuang, jadi pendekar. Besarkan nama bapak, manggakan bapak ni. Senangnya. Jadi, Pak, dulu orang jahiliyah itu punya cara berpikir bahwa anak betina itu tak bawa manfaat. Anak lanang yang bawa manfaat. Jadi mereka, Pak, melebihkan anak lanang daripada betina. Islam datang memberantas cara pikir itu. Nabi bersabda, siapa yang punya anak betina 3, kemudian dia tanggung biaya hidupnya, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik, maka ketiga anak perempuannya akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Untuk menunjukkan anak betina itu bukan hal biasa yang bawa beban kalau dirawat, tidak. Kita besarkan sampai dia nikah, dibawa oleh lakinya, 3-tiganya akan jadi tameng, Pak. Bapaknya punya dosa. Tiba-tiba kata Allah, bawa dia ke neraka. Anak betina 3 yang dibesarkan dengan baik itu, Pak, akan jadi tameng. Ya Allah, mereka besarkan kami, nyayangi kami sampai kami menikah, masuk ke dia surga. Selamat, Pak. Ada sahabat yang anak betinanya 2. Ya Rasulullah, kalau 2 mana? Mak, kalau yang 3 ini kami punya 2. 2 juga kata Nabi SAW. Kalau sikok, sikok juga. Kalau anak lanang apa? Sudah cari yang lain. Bukan cari yang lain ininya, Mas. Maksudnya cari cara lain untuk terlindung dari api neraka. Berarti tidak dengan cara itu dia dapat perlindungan dari api neraka, dengan cara yang lain. Nasib berarti, Pak. Itu cara Nabi, Pak. Ngangkat martabat anak perempuan yang dulu dianggap sebagai pembawa sial dan beban bagi kehidupan untuk. Dulu, Pak, zaman jahiliyah, Pak, istri itu tak ubahnya seperti barang. Sampai pacak diwaris tuh, Pak, zaman dulu. Misalnya ada sikok lanang, Pak, punya istri 3 atau 4. Meninggal dia. Anaknya yang bukan dari istri tertentu bisa ngambil bini muda bapaknya dengan waris. Nah, ini ibu tiri aku, tinggal melempar kain bebak dia, Pak. Cuk, ini buat aku. Bini bapaknya, Pak. Zaman jahiliyah dulu. Pak, perempuan itu tak kata kehormatannya, Pak. Statusnya tu banyak digantung, cerita sebagai istri juga tidak, tergantung. Jadi kalau laki-laki itu nak nyiksa perempuan, Pak, dibuatnya ngantung kondisi itu, Pak, dicerita, kemudian
Status sebagai istri juga tidak jelas. Cerai dulu zaman jahiliyah ada kata batas unlimited. Ngomong sama ini, kau cerai, giliran iddah nak habis, kau kurujuk. Sudah itu cerainya lagi, iddah nak habis, rujuk, kata batas. Pening lah bini ni. Apa kami ni kamu anggap datang Islam diubah? Itu Pak, jahiliyah tu pola fikir. Kalau praktek cak ini terjadi lagi Pak, ada suami ngantung istrinya Pak, dicerai tak, dinafkahi tak, jahiliyah. Jahiliyah ni Pak. Zaman jahiliyah tu era keterbukaan Pak. Islam datang, kemudian bawa peradaban. Perempuan yang tadi terbuka jadi tertutup. Sekarang nak buka lagi, jahiliyah. Malah tampil di publik pula. Jalan di kepo terbuka. Namanya siapa? Namanya nama muslimah. Kalau non muslim tak apa-apa, urusan dia. Muslimah namanya Pak, Sophia. Kacau ini. Dengan tampilan terbuka. Yang tertutup ini dikatakan ketinggalan. Yang terbuka dikatakan berkemajuan. Padahal kalau gitu juga yang maju itu siapa? Yang makin terbuka apa yang makin tertutup? Nah itu jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan tergantung dengan zaman ya, bukan tempat, tapi cara berpikir. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah jahiliyah ini, Pak. Cara berpikir jahiliyah mempertahankan budaya yang bertentangan dengan syariat atas alasan untuk mempertahankan kearifan lokal. Jahiliyah. Ingat, mempertahankan budaya yang bertentangan dengan Islam. Ini yang digarisbawahi, yang bertentangan dengan Islam dengan alasan menjaga kearifan lokal. Itu jahiliyah. Ngapa kamu nak bawa budaya Arab untuk mengganti budaya lokal? Tidak. Kita cuma ingin merubah budaya yang tidak syar'i supaya syar'i, tak jadi terlarang. Itu metode dakwah Wali Songo. Ada meninggal, ngadu ayam diubah dengan cara kumpul, zikir. Jadi budaya dah hilang tapi diinovasi supaya tidak ditolak. Orang-orang yang cerdas itu bijak, tak gegabah, tak ceroboh, tak mudah menjas, itu wali, pendakwa yang memang pendakwa. Kalau nak mengubah budaya itu bukan hal yang gampang. Budaya itu susah untuk diubah. Adat istiadat tidak baca Pak. Kalau lah ngakal susah kita nak menghilang dan mencabutnya. Kalau tidak dengan bertahap juga. Makanya Pak, kalau ada kebiasaan buruk di lingkungan kita ini yang mulai malah, maka cepat-cepat kita stop, kita hentikan sebelum menjadi budaya, sebelum menjadi adat. Misal contoh kita akhir ini, Azan Isya di tempat kita ini Pak, jarang kalau ada acara nikahan ngadukan organ tunggal misalnya, jarang. Belum lah. Ada yang bawa adat ini, jika pengen hiburan, tapi tak kati kritik sosial, publik tak kritik, tak kati tanggapan, semua dia. Akhirnya lain melo. Tak kati lagi suara Pak yang mempertanyakan ngapa ngadukan hal ini. Yang lain melo sampai akhirnya menjadi budaya adat. Setiap ada nikahan harus ada hiburan. Ampun DJ-nya Pak, manggil biduannya yang pakainya seksi, yang susah santi jadi protokol, manggil biduan dulu dia. Iyalah, yang tak lemak yang ngaji dulu, habis ngaji naik itu.
Pakai lagu budak Palembang itu dulu Nah harus kita tegur misalnya jangan bawa kebiasaan yang tidak bagus ini. Selama ini acara akad kita lah bagus. Kalau pacak dipertahankan. Kita nak bawa budaya baik itu susah pak nak kenalinnya. Tapi kalau ada budaya buruk masuk cepat nian mengaruhnya tu. Memang kalau keburukan itu mudah pak mula. Kalau yang baik ini susah. Ada kelak di masjid kita ni program subuh bersatu. Semua itu tahu sebaru surat. Tidak datang kadang-kadang. Orang tertentu paling itulah. Nambah juga dikit. Coba aja program lain. Maraton subuh bersama artis ibu kota kami. Maraton ada maraton kami. Senam pagi bersama artis kami membludak di depan Masjid Baitul Rahman. Oh ya kami gitu. Memang senamnya memang subuh ni dah memang senam. Kalau ngajak yang jelek mudah nih yang dapat atensi publik, tapi ngajak baik-baik susah. One day one dose. Cuman apa anggotanya sarapan pagi di mana? Pindah rumah. Wah kami ni ajak sarapan pagi kat makan. Itulah tadi. Ya mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita lebih baik insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yusaru bi ridha wa la tu'adina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asalla subhanallahi wa wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kami kira pak kalau pindah ke rumah gini yang tidur tu dikit daripada subuh. Capek juga ini balik gawe Kita masuk.